Salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, saya datang kembali. Datang kembali, bukan kemarin udah kabur kamu, berani datang sini. Emang apa? Saya kemarin kabur. Karena saya bukan merasa kalah kamu. Tapi saya datang ke sini pengen kamu viralkan saya bahwa yang benar siapa itu yang konon katanya menobatkan guru saya, biar mereka tahu. Oh, masalah bantu saya untuk memviralkannya. Numpang viral di YouTube saya terkait masalah Dorman ya yang ditobatkan itu. Betul. Ternyata itu bukan Dorman yang asli. Bukan itu. Dorman yang asli saya itu masih bersemedi. Oh, silakan duduk sini. Ini para sahabat, ini panglimanya Dorman yang kemarin malam saya duel itu terkait masalah Dukun Dorman. Katanya ada yang membuat konten Dukun Dorman ditobatkan, sedangkan Dukun Dorman ini berawal dari Ustadz Nasihin, dan Ustadz Nasihin pun sampai sekarang masih menghantam atau menghajar para pengikut Dukun Dorman, dan Dukun Dorman ini masih berada di tempat persembunyiannya sedang bertapa. Betul sekali. Itu ya kan? Dan Dukun Dorman ini yang tahu sosok asli wujudnya itu Ustadz Nasihin doang yang pernah bertemu dengan Dukun Dorman yang asli, beradu bentuk. Jadi kalau yang ada yang katanya viral Dukun Dorman viral ditobatkan itu bukan Dukun Dormannya. Itu hoax. Itu hoax. Ya. Silakan klarifikasi di YouTube saya, hadap sana. Silakan menjelaskan bahwa Aki Dorman belum ditobatkan. Sampai sekarang Aki Dorman sedang bersemedi ataupun bertapa berata untuk menambah keilmuannya, karena ingin sekali duel sama si Nasihin. Terus yang di YouTube itu yang Dorman ditobatkan itu bukan orang. Itu bukan Ki Dorman yang asli. Pokoknya saya datang ke sini sama kamu minta tolong untuk viralkan video ini. Untuk viralkan video ini biar semua tahu. Jangan pernah yang namanya Ki Dorman ditobatkan. Yang aslinya belum pernah ditobatkan. Terus yang dipakai topeng babi ngepet itu bukan Dorman asli. Karena Ki Dorman itu tidak pernah yang namanya pakai topeng ataupun serta antek-anteknya ataupun dukun-dukunnya ataupun panglimanya tidak pernah yang namanya bertopeng ataupun bermasker. Oh, nggak pakai masker, nggak pakai topeng. Tidak. Pokoknya semua dengan gentleman, dengan muka aslinya, semuanya kayak gitu. Oh, kalau yang pakai masker itu mah itu mungkin bisa jadi cuma konten. Itu. Ya mungkin ya yang dipakai topeng babi ngepet itu memang saya nggak tahu. Kalau topeng yang kayak babi ngepet itu dari online, harganya paling 175-an tahu. Nah ya tahu saya itu, tapi nggak tahu siapa yang membuat Dukun Dorman dipakein topeng babi ngepet yang dari online itu terus ditobatkan. Biar tidak kelihatan mukanya. Gitu. Jadi seolah-olah dia itu Ki Dorman. Begitu. Ki Dorman. Jadi dari situ dia itu mungkin tidak berani datang ke tempat Ki Dorman ataupun beradu muka. Mungkin dia keilmuannya sangat cetek ataupun seujung kuku. Begitu. Tapi memang waktu saya tarung dengan Anda ini kamu tuh luar biasa. Ternyata kamu panglimanya Dukun Dorman. Panglimanya gitu. Saya juga ke sini untuk datangi kamu, tapi saya kemarin bukannya merasa kalah. Saya juga ke sini mau
adu kesaktian lagi. Sama Karena saya. saya itu penasaran sama kamu, tapi dengan satu syarat. Yang penting kamu jangan pernah musnahkan saya, dan kamu juga bila mana kamu tepar tidak akan pernah saya musnahkan. Nanti kita duel, adu keilmuan. Betul. Kalau saya tepar, saya tidak akan dilumpuhkan. Betul, begitu. Mengaku kalah. Nah, Terus kalau kamu tepar, kamu kalah, kamu jangan sampai pernah saya dibikin. Oh, jadi mengaku kalah. Saya pingin berguru lagi. Begitu. Berguru lagi ke Kedorman. Betul sekali. Ambil jimatnya, wafaknya apa Kedorman, terus datang lagi ke sini. Betul sekali. Oh, nggak apa-apa ya, kayak gitu saya senang. Sekalian biar dikuras itu jimat-jimat wafak yang dari Kedorman itu biar pada datang ke sini, biar saya rapasin. Sekarang gini, kalau guru kamu Kedorman ini, ya dukun Dorman ini nggak terima. Ada yang membuat konten katanya Dorman ditobatkan, silakan kamu tantang orang-orang yang telah membuat dukun Dorman ditobatkan, silakan tantang biar tahu kalau dukun Dorman. Berarti ini dilebkan ini. Lebkan dong. Boleh. Biar sekalian viral gitu, biar iya, tahu. Saya itu datang ke sini pengen minta bantuan sama yang di situ supaya lebkan, supaya viralkan. Ki Dorman ini belum pernah ada yang menobatkan satupun, meskipun dia itu Ustadz Nasihin ataupun si Nasihin itu. Kalau Nasihin itu yang tahu sosok asli dukun Dorman itu Ustadz Nasihin. Betul. Ustadz Nasihin. Ustadz Nasihin doang yang tahu bentuk sosok muka, karena dia sudah bertatap muka. Silakan. Monggo saya beri kesempatan kamu kalau mau menantang orang yang telah membuat dukun Dorman di ini, silakan tunjuk aja. Buat siapa aja yang kemarin itu konon katanya menobatkan Ki Dorman, itu cuma bohongan, karena dia dipakai topeng. Karena guru saya tidak pernah memakai topeng ataupun pakai namanya apa itu yang di masker. Tidak pernah yang namanya bermasker ataupun bertopeng guru saya itu, meskipun anak buahnya ataupun sepergulanya tidak akan pernah, ataupun panglimanya tidak akan pernah bertopeng dan bermasker. Semuanya gentleman, nggak malu-malu. Sekalian mau viral. Jadi gini ya, saya jelaskan lagi ya. Silakan kamu tantang aja orangnya. Mau ketemu di sini apa di mana dengan orang yang membuat dukun Dorman di terserah, mau di sini silakan. Kalau bila perlu, mungkin itu sahabat kamu atau bukan? Enggak tahu itu siapa yang membuat dukun Dorman ditobatkan, saya nggak pernah lihat. Kirain sahabat kamu ataupun yang lainnya. Ya udah, tantang aja, suruh datang ke sini biar saya jadi saksi. Panglima Dorman ini. Betul sekali itu. Pokoknya yang sudah yang namanya menobatkan Ki Dorman datang ke sini, ke tempat kamu ya. Ya boleh, saya jadi saksi kamu. Ya siap. Enggak, siap. Suruh dia datang. Kalau gentle duel sama gua. Lawan panglimanya. Betul. Dorman. Iya. Ki Dorman yang paling sakti sejagat ini. Kalau ke panglimanya kalah, baru dukun Dorman yang asli muncul. Pasti. Kalau panglimanya kalah. Buat para spiritual yang membuat konten dukun Dorman ditobatkan, ditantang nih sama Panglima dukun Dorman. Saya menantangnya supaya dia datang ke sini. Begitu sama kamu. Jangan pernah kamu bohong. Wih, jangan nunjuk saya, bos, kan urusannya bukan dengan saya. Kata saya juga, kalau dia datang ke sini, saya biar enak datang langsung di sini. Di tempat saya. Iya, di sini duel. Jadi saya harus ngomong lagi. Ngomong sama dia, suruh datang ke sini. Kalau benar-benar dia gentleman. Oke, jadi buat para spiritual atau YouTuber yang membuat konten dukun Dorman ditobatkan, itu ternyata dukun Dorman yang asli, yang tahu sosok wajahnya hanya Ustadz Nasihin, dan Ustadz Nasihin sudah memperlihatkan fotonya dukun Dorman yang asli. Ini panglimanya tidak terima karena ada yang membuat konten katanya dukun Dorman itu ditobatkan, dan sekarang yang membuat konten dukun Dorman ditobatkan ditantang langsung dengan panglimanya untuk datang ke sini. Kalau benar-benar dia gentleman, saya saksi. Atau merasa dia itu sakti, datang ke sini. Kalau dia tidak merasa sakti, berarti dia tidak akan berani datang ke sini. Begitu. Jadi saya saksi aja, saya nonton aja ya. Kamu itu.
Oh, silakan para spiritual yang membuat konten Dorman, dukun Dorman ditobatkan, datang ke sini, saya buat saksi aja ya. Betul, ntar saya datang ke sini. Pada malam apa? Kira-kira. Ya nanti kalau ada yang nelfon saya, coba Langsung datang. Jangan pakai lama-lama, pokoknya secepat mungkin kalau bisa itu dia datang ke sini biar saya atau saya ingin tahu dia keilmuan dia itu seberapa dalam, seberapa itu. Silahkan ngomong sendiri. Kalau yang pengen ketemu Ki Dorman asli, lawan panglimanya dulu. Betul. Di sini. Panglimanya dulu. Di sini. Di sini. Tuh, silahkan ngomong lagi. Siapa yang membuat tuh? Tang-tang. Namanya. Kalau nggak salah Gus Safaat kata yang netizen tuh. Safaat. Si Safaat. Kalau benar kamu gentleman, datang ke saya ataupun ke tempat siapa ini. Di sini. Kita duel tentang keilmuan ataupun keilmuan santet ataupun keilmuan teluk ataupun keilmuan yang lain. Jadi saya nggak ada masalah ya. Boleh. Tapi kata saya juga, saya kesini kemarin bukannya saya itu kalah ataupun saya itu. Lah kenapa kemarin kamu duel sama saya kabur? Karena kabur, saya membela diri. Membela diri. Betul, karena semua dukun membela diri. Kalau diteruskan akibatnya fatal. Lebih baik saya. Iyalah kalau nggak kabur saya bikin kamu isdet. Mau kamu saya bikin saya isdet? Justru dari situ saya datang ke sini sama kamu. Sekarang kamu viralkan dulu. Sudah saya viralkan, sudah saya klarifikasi. Betul. Bahwa dukun Dorman ditobatkan itu ternyata hoak. Dukun Dorman palsu. Yang asli itu yang tahu wajahnya hanya Ustadz Nasihin. Ustadz Nasihin. Oh ya udah Nasihin. Oke. Sekarang kamu habis dari Dorman. Dapat apa? Bengkung ini. Banyak ini. Oh ini berlawan saya. Dan ini. Berlawan saya. Betul. Oke, sok. Kita saling tes lagi. Perjanjiannya gimana? Perjanjiannya kayak gitu. Kalau jangan sampai kau musnahkan dan kamu juga. Kalau kamu pada malam hari ini kamu tepar, tidak akan pernah saya musnahkan juga. Jadi kita duel tenaga dalam atau keilmuan. Betul. Ya. Kalau saya kalah, saya ampun-ampunan, dimaafkan. Karena apa? Karena semua teman-teman kamu ataupun suruh datang ke sini. Terus kalau kamu kalah, sama juga. Minta maaf. Pernah. Kita minta maaf dan saya mau berguru lagi. Ngambil jimat lagi. Ataupun keris naga runting. Keris naga runting, wafak gitu juga. Yang lainnya banyak. Diisi lagi sama Ki Dorman. Diisi lagi sama Ki Dorman dengan keilmuan tenaga dalam. Oke, sok. Ataupun keilmuan apa juga banyak di tempat Ki Dorman. Mau tenaga dalam apa pakai jampe-jampe atau apa? Terserah. Sok silakan. Karena penghina Ki Dorman pantang menyerah. Perjanjiannya. Benar ini, kamu viralkan. Saya viralkan biar itu YouTuber atau spiritual yang membuat dukun Dorman ditobatkan biar tahu. Betul. Biar datang ke sini biar suruh duel sama kamu. Betul. Gitu. Karena saya sudah sangat gemes untuk mengasih mereka pelajaran. Oke, siap. Karena saya di sini bukan main-main. Untuk apa saya main-main? Tentang keilmuan ini. Jadi perjanjiannya kalau kamu kalah minta maaf, kamu mau berguru lagi, mau datang sini lagi. Begitu. Oke, sok. Karena kita sama keilmuan harus begitu. Begitu. Siap. Boleh. Mau pakai tenaga dalam apa pakai tenaga dalam dulu? Tenaga dalam dulu. Semua dukun pasti tenaga dalam dulu. Punya tenaga dalam. Kalau udah kepepet baru keluar keilmuan. Sok. Apapun itu yang terjadi. Ilmu batin muncul semua.
Lumayan juga persahabat. Lumayan juga nih. Kenapa? Enggak bos, biasa pura-pura. Saya live-kan dulu nih, pakai mic dulu bos. Silakan. Sengaja nggak apa-apa kan? Sah. Iya. Diviralkan. Saya datang sini, saya ingin diviralkan sama kamu. Tapi saya masih penasaran sama keilmuan kamu. Oke, saya percaya keilmuan kamu luar biasa. Tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Kamu tirakat untuk melatih tenaga dalam keilmuan kamu dengan cara ilmu hitam, dan saya pun mempunyai tirakat tersendiri dengan melatih tenaga dalam dengan keilmuan putih saya. Betul, dengan asma-asma Allah tidak akan pernah menyerah dengan keilmuan tenaga dalam para ilmu hitam, karena saya tahu keilmuan para ilmu hitam bersekutu dengan setan. Betul sekali. Karena setan itu adalah musuh yang paling nyata untuk manusia. Sebaiknya ada tobat. Saya tidak akan pernah bertobat sebelum guru saya ditobat. Oke. Sok, mau gimana lagi? Sekarang giliran saya menghadap kamu. Sok. Dengan keilmuan. Hai semua, seluruh alam semesta, jin ataupun setan, iblis dari neraka jahanam, datang semua kepada Panglima dari Panglima Kidul memanggil semua iblis dari neraka jahanam. Kenapa? Oh, nggak masalah, bos. Tidak masalah. Saya tidak akan menyerah. Saya tahu kalau melawan dukun asli itu nggak gampang. Saya tahu. Betul, kecuali dukun setting tinggal buah-buah doang. Itu kamu sudah tahu. Makanya kalau bikin yang namanya apa itu, jangan pernah main-main. Iya, silakan, bos. Saya tahu kalau lawan dukun asli itu nggak segampang ini. Saya memanggil kalian
semua. La haula wala quwwata. Inna ma'amruhu idza arada ayyakul lahu kun fayakun. Inna ma'amruhu idza arada ayyakul lahu kun fayakun. Inna ma'amruhu idza arada la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Masih kuat apa menyerah? Hah? Rupanya dia udah kelelahan. Luar biasa panglimanya nih Pak. Masih kuat? Kalau enggak silakan kalau mau nyerah. Udah boleh. Waktu itu sangat dahsyat. Gimana? Saya orangnya komitmen. Kita kalau udah perjanjian itu saya ikuti. Saya akui. Karena semua yang mempunyai keilmuan pasti komitmen. Betul itu. Saya tunggu kedatangan kamu lagi. Silakan. Kamu berguru lagi dengan Dukun Dorman. Betul sekali. Ambil pusaka-pusaka jimat-jimatnya. Betul. Bawa pusaka-pusaka dari itu. Tapi jangan lupa kamu viralin yang namanya ini. Saya viralkan. Sama yang minta saya viralkan. Sah. Silakan Salaman. Sah. Kalau ini saya viralkan. Mereka itu yang benar-benar yang kuat itu. Yang membuat Dukun Dorman ditobatkan. Betul. Silakan. Saya akan datang lagi ke sini. Siap. Tunggu. Siap. Aduh, ternyata. Waduh, lawan Panglima Dukun Dorman nih luar biasa. Takkiran kayak orang-orang itu buat kotak buah enak gampang gitu. Ternyata memang kalau lawan panglimanya luar biasa para sahabat. Jadi intinya ini panglima dari Dukun Dorman tidak terima ada yang membuat konten Dukun Dorman seolah-olah sudah ditobatkan. Dan ternyata Dukun Dorman yang asli ini yang tahu sosoknya, wujudnya hanya Ustadz Nasihin, ya. Karena awalnya Dukun Dorman ini sasaran Ustadz Nasihin dan banyak yang membantu Ustadz Nasihin untuk melawan atau menghabisi para pengikut Dorman yang telah menyantet warga, beberapa warga yang telah diobati oleh Ustadz Nasihin. Dan ternyata si Panglima ini tahu kalau saya itu dekat sekali dengan Ustadz Nasihin dan pernah waktu itu juga waktu saya sowan di Padepokan Ustadz Nasihin didatangi dengan 5 dukun dari Ki Ireng ya. Di situ ada Gus Yuda, Kang Ian Guru, ada Dang Raju, ada Ustadz Nasihin dan saya. Jadi intinya para sahabat itu panglima dari Dukun Dorman ini dia tidak terima atau penasaran dengan adanya konten yang membuat seolah-olah Dukun Dorman ini sudah ditobatkan atau sudah dikalahkan. Sedangkan Dukun Dorman yang asli itu yang tahu persis sosok wajah dan wujudnya itu hanya Ustadz Nasihin. Dan sampai sekarang pun Ustadz Nasihin masih mencari-cari keberadaan Dukun Dorman ini karena dia itu
sedang tapa berata nggak tahu bagaimana untuk duel dengan Ustadz Nasin. Mungkin saya akan beberapa hari lagi saya akan sowan untuk menemui Ustadz Nasin bahwa Panglima dari Dukun Dorman telah mendatangi saya, dan mungkin yang tahu tempat keberadaan Dukun Dorman ini hanya Panglimanya. Tapi nggak masalah para sahabat, kita akan pancing perlahan-lahan, tidak usah terburu-buru supaya tahu di mana tempat beradaannya dan siapa aja para pengikutnya Dukun Dorman ini. Saya akan sowan ke Ustadz Nasin bersama kalian guru dan Gus Yuda, Ki Mercon dan sebagainya untuk mencari keberadaan Dukun Dorman yang asli. Terima kasih untuk para sahabatku semuanya yang sudah hadir mensupport, mendoakan saya, dan saya pun akan selalu mendoakan para sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diperbanyak rezekinya dan ditambah lagi rezekinya. Dan seperti biasa, buat para pahlawan devisa yang berada di Malaysia, Hong Kong, Abu Dhabi, Taiwan, Riyadh dan sebagainya, terima kasih atas dukungannya. Dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diperbanyak rezekinya dan ditambah lagi rezekinya. Dan semoga yang sedang sakit buat para subscriberku semua, diangkat segala penyakitnya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.